Salam seduh kopi Indonesia, selamat tahun baru 2024. Jadi ini adalah konten pertama di tahun 2024. Ya, di tanggal 2 Januari ya sekarang ya. Nah, jadi ketemu kita berkunjung ke tempat kawan di mana dia juga adalah episode pertamanya ngopi keliling ke tempatnya dia. Waktu itu di Banyu Kopi. Sekarang ada di Danya Coffee. Nah, Danya Coffee juga udah pernah lihat, bisa lihat di video sebelumnya, dicek-cek aja cari Danya Coffee, kayaknya udah agak lama ya, bulan lalu. Jadi sekalian mau ngopi di sini, kebetulan ada kesempatan, ada waktu, jadi gue mau ngopi kan. Ngopi apa? Kita belum salaman ya? Pura-pura di kamera. Oh, iya. Karena tadi datangnya sebelum maghrib ya. Sebelum asar? Sebelum maghrib. Oh, sesudah asar? Iya, sesudah asar. Sekarang udah jam 8. Biasalah chit-chat dulu ya kan, ngobrol-ngobrol. Tapi dari tadi gue belum ngopi. Jadi gue harus nyobain kopi di sini. Kopi apa? Cuma lagi pengen yang segar-segar saja, segar pahit kan enak kayaknya. Kopi segar pahit. Americano Ice. Es Americano apa? Yeah. Americano Ice? Americano Ice. Ice Americano. Nah, kan pahit kan, segar enak. Ini pahit apa asam? Americanonya? Ada pahit, ada asam. Oke. Lihat deh, mesinnya tuh asik ya, nggak umum gitu. Enggak ya? Iya nggak umum lah, biasanya kan tuh. Biasanya airnya kan ada tombol. Oh iya, Nah, ada sih biasanya di sini. Iya. Cuma nggak kelihatan aja. Goib. Es Americano nih? Iya. Biasanya pakai tombol yang auto, ini kayak kayu-kayuan gitu ya, kayak apa sih sebutannya kalau kayu-kayu vintage? Tuas. Oke, modelnya vintage. Nggak tahu. Nggak paham ya. Pura-pura nggak paham aja lah ya. Iya. Pura-pura polos lah ya. Silakan Pak. Wah, lihat dong kremanya itu loh di atasnya. Aromanya. Aroma apa tuh? Aroma kebahagiaan, keceriaan di awal tahun yang baru ini. Bukan kesedihan. Gimana Pak rasanya? Aromanya jackfruit banget. Nggak pakai sedotan? Wah lah, enakan langsung. Soalnya gelasnya kayaknya cocoknya sama sedotan gitu. Oh iya. Nggak mau nih? Nggak usah. Mau gue numpang gue sedotin? Ada. Sini. Kamera di sana. Malu Pak. Gimana? Jadi berapa? Wah, itu buat umroh. Tip buat umroh ternyata. Baru pengen bayar dari sini. Minimal setahun insya Allah lah. Amin ya Kalau yang- Allah. Siapa tahu ketemu kan? Iya. Siapa tahu ada yang Ketemu orang baik. tip buat umroh, ya Allah mulia sekali ini tujuannya saya akan kamu umroh gitu ya. Sesuai nggak nih? Sesuai, segar, pahitnya ada, asamnya tipis, manisnya Alhamdulillah ada. lah kalau sesuai. Manis loh padahal nggak pakai gula. Enak duduk di mana nih? Di dalam, di luar, Di dalam aja atau lah. di atas. Di atas. Emang ada sekarang? Ada loteng. Walah, gue kira tiba-tiba baru 1 bulan ini udah ada atasnya. Gimana jadinya? Dia kalau bilang di luar berarti dia pengen ngerokok, ketahuan sambil ngerokok. Ya enggak juga. Kalau di sini juga, cuman asapnya ditelan. Di luar berisik di sini enak buat adem. Gue pakai jaket aja kedinginan. Enggak, kalau di sini berasanya di puncak kan jadinya. Di luar aja lah. Oh ya, Danya Coffee itu kalau gue ingetnya ya, gue bukan nama kopinya, sama dimsumnya Pak. Oh, dimsum. Iya, dimsumnya tuh ya karena enak. Jadi kayak
yang terngiang kalau adanya kopi ya dimsumnya. Nah teman-teman bener harus banget cobain dimsumnya. Di sini juga ada frozennya. Ada. Jadi bisa masak di rumah tuh frozen. Mau lihat? Boleh? Freezernya kita. Ini freezernya ada di dalam kedai ya, biar pada bisa milih. Nah, ini kita jual full deh. Kok udah tinggal segini? full. Ini baru masuk stok baru sih. Tadi. Nah, ini yang paling murah nih. 10 piece mix. Cuma 20.000. 10 piece mix 20.000. Wow. Boleh datang langsung? Silakan. Dapat sausnya. Udah dong, tuh sausnya udah di prepare. Ada sausnya. Nah, ini lumpia. Buat yang seneng lumpia, kulit tahu. 10 piece 23.000. Murah kan? Murah. Murah dong. Nah, ini kulit kuning somai. 23.000 juga. Ada Ekado. Ekado 23.000 juga, 10 piece semuanya sama 10 piece. Kulit nori ada. Oh, Temennya nggak enak ah. Nah, ini kulit nori. ada berapa variasi? Varian sih. 5 ya. Mix, lumpia, ekado, pangsit goreng, wortel, mix itu jatuhnya. Ekado, kulit kuning, sekitar 5 sampai 7 varian. Cuma ini lagi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wajib sih kayak biar buat nyemil-nyemil malam-malam ya kan di Buat rumah. yang suka nyemil, stok di rumah. Udah makin dingin lagi. Iya. Ya buat yang nyemil-nyemil tuh frozennya udah tinggal dimasak aja. Dia digoreng bisa ya? Digoreng bisa. Dikukus juga bisa, ya? Bisa. Taruh yang paling gampang apa? Taruh di oven. Di oven sih di Enaknya dikukus. Rice cooker bisa nggak? Aromanya nggak dapet. Taruh nasi gitu. Wah, boleh. Jadi nggak perlu masak lagi kan? Boleh. Langsung masukin rice cooker lagi diangkatin. Bareng nasi. Takutnya ngerinya kalau di rice cooker berantem sama nasi. Karena dia nggak mau dideketin. Sekarang kita lihat luarnya lagi. Nah, luarnya nggak banyak perubahan dari yang sebelumnya ya, pas lagi pertama datang ke sini. Nggak banyak perubahan, masih sama. Cuma bedanya waktu kemarin stage-nya ada di sini, sekarang di sebelah sana. Jadi buat live musik ada di sebelah situ. Parkir sih luas ya. Mobil aja di situ. Harus cobain banget sih datang ke sini. Sebenarnya baristanya ini udah punya pengalaman yang sangat lama banget ya. Jadi kita bisa ngobrol apa aja sama dia. Sekarang lagi pengen ngajak ngobrol. Saya tuh lagi seneng dengan membahas sesuatu yang unik gitu. Tadi sempat ngobrolin kalau bikin usaha baru di kopi, misalkan dikasih modal 100 juta, 500 juta, 1 miliar gitu, enaknya diapain? Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah tentang coffee shop versus warkop. Ntar kita tentuin pro kontranya siapa nih, yang pro sama warkop atau yang kontra sama warkop, atau pro coffee shop, pro warkop, yang mana? Pakai koin kali ya. Jadi antara dia sama saya itu ngobrolin tentang coffee shop sama warkop, dari bikinnya, kelebihannya, keunggulannya. Sanggup kan? Diam dia. Insya Allah. Jadi dia ikutan masuk frame karena ada tripod. Jadi lumayan lah ya, bisa menyaksikan perdebatan secara langsung, nggak di balik kamera lagi. Tadi tuh ngomongin gini, Matt. Jadi antara coffee shop sama warkop, jika dikasih modal yang sama 500 juta, milih bikin coffee shop atau milih bikin warkop? Terus kenapa? Yang mana yang menguntungkan? Kenapa milih salah satu bisnis ini? Nah, tapi kan kayak misalnya gue pilih ya warkop deh. Atau lu tiba-tiba enggak, lu maunya warkop, gue juga maunya warkop. Nggak bisa ntar kita. Jadi kita harus menentukan yang mana coffee shop, yang mana warkop, yang ngebelanya siapa gitu. Kamu ngebela siapa? Ya nggak tahu. Ini ada koin, ini ada angka sama gambar. Angka ini si warkop, gambar coffee shop. Mau nentuin buat lo atau buat gua? Lu aja dulu deh. Buat gua.
Itu apa? Gambar. Gambar. Berarti itu apa? Coffee shop ya? Heeh. Pro coffee shop, pro warkop. Ya. Moderator gimana moderator? Gimana? Ya. Aku sih warkop ya. Karena lebih menguntungkan gak sih? Ya kan? Gue coffee shop sendiri. Sebenarnya tergantung ngambil pasarnya kali ya. Iya, Lebih ke tempat atau lebih ke ya tadi lebih ke market kemana. Kalau gue sih jujur belum bisa ngambil yang terlalu middle up sih kasarnya. Oke. Warkop jadinya kan. Emang lu dapetnya warkop. Warkop. Jadi warkop gara-gara tempatnya doang nih. Bukan itu juga. Lu Jadi dapat 500 juta. lebih baik bikin 5 atau 7 warkop. 500 juta buat coffee shop kekecilan lagi. Ngepres ya? Iya. Bisa sih, bisa. Bisa. Kalau tempat sendiri. Lu jawab dulu deh, ngambil jadi, pikir. jadi beli tanah dulu, tahun depan baru bangun. Nggak cukup. Ya bisa aja. Banyak sih sekarang coffee shop yang Tergantung equipment kali. iya, coffee shop yang murah-murah banyak kok. Pastinya 500 juta itu juga bukan uang yang dikit ya kalau buat gua. Kalau buat gua kan gua milih coffee shop berarti gua harus kontra sama warkop. Gua bukan pendukungnya warkop ya. Jadi kalau 500 juta bikin warkop gua rasa nggak bakal bisa semenguntungkannya bikin coffee shop. Maksudnya? Nggak bakal keuntungannya sebesar coffee shop. Tapi kan kalau kita ngomongin quantity, kasarnya gini, satu penjualan coffee shop, 3 produk ini cuman beda quantity kan, Nah, tapi hasilnya sama. enggak dong. Misalkan lu jual satu minumannya berapa goceng? Lah di coffee shop udah 20.000 kan? Iya, kasarnya kan gini, 1 banding 4 kan, Iya. kan quantity kan. Iya. Berarti 5 di lu, gua harus 5 kali lipat, 20. 20 dong, iya nggak? Kalau 1/4 ya. Itu kan Iya. hitungannya. Tapi kan kalau gue lebih apa ya? Kenapa gue lebih dukung? Bukan dukung sih, lebih ke apa sih? Ya emang lu disuruhnya warkop. Iya, pintar ke warkop ya itu aja. Jadi mau buka dimanapun masuk aja gitu. Enggak, ya udah, gue tanya, berarti kalau lu bisa bikin warkop dengan angka 500 juta, berapa biji? Berapa warkop yang lu bikin? Kalau 500 dibagi 50 berapa sih? 10 juta. Hah? Enggak, 500 dibagi Bagi 5. iya. 100 juta. Enggak dibagi 10. Bagi 10, 50 juta. Iya. Satu warkop 10. 50 juta. Cukup tuh? Insya Allah cukup. Yakin. Yakin. Kalau Masya Allah kaget saya. Nih suara kita kayaknya terlalu keras kali ya. Sorry ya, iklan bentar. Kaget ada. Suara gue terlalu keras kayaknya. Jadi dia nggak suka. Kayaknya nggak mungkin dah. Hah? Kan iniannya aja, Apa? nyewa aja tinggal 35 juta. Ya kan kita nyari yang low budget. Yang 10-15 kan ada di kampung kan. Kan warkop ngomonginnya. Ya, warkop 25 Warkop juta. dong. Iya nggak? Warkop itu kan low yang 15. Paling besar. 20 juta Empat. lah ya. Iya nggak sih? Gue kok ngebelain sih? Lu kan coffee shop. Iya, gua Yang gitu loh. uang sewanya harus ratusan juta dong. Nah, ya 50-60 juta. Iya. Nah. Kalau gua kan sebenarnya kasarnya gua mesin warkop yang mesin 3,5 juta pun jadi dong. Lu pakai mesin warkop? Ya, ya boleh dong. Kan modern. Gak Iya ada nggak sih? banget warkopnya. Jadi dari 30 juta ini masih bisa dimanfaatin dong. Iya nggak sih? Ya, oke. Berarti, 35, 30 kan. berarti lu nyari yang 15 jutaan tempatnya. Berarti itu pinggiran Jadi banget ya. ya ruko-ruko standar lah. Nggak terlalu wah. Kios. Sama ini dong. Nah, Kios 1 petak. satu petak tapi ada kamar mandi. Oke. Amannya ada WC. Kalau segitu emang dapat berapa penghasilannya biasanya? Penghasilan Asumsi lu 1 bulan tuh dapat berapa? Atau Kalau sehari berapa? sehari yang Tapi gua yang jualan ini enggak renceng-renceng gitu Ya, jualan ya kan warkop. kan warkop modern. Jadi ada Warkop bukannya udah pasti ada rencengan. Renceng-rencengan. Nah, ya jadi jualnya dua nih. Yang kopi beneran.
kopi beneran udah di ranah gue ngapa dibawa juga ke ranah lu curang banget. Emang nggak boleh. Kopi yang modern ya. Warkop. Iya, Ya. Terus dari awal gue ngomong warkop apa? Iya kan, Silakan. gua kan bebas dong, Iya. bebas dong. Iya. Namanya orang nyari pasar, Iya. ya nggak sih? Kan tadi gua udah bilang, Boleh. kalau gua buka warkop terus ada dua pilihan, nggak salah dong, Iya. ya nggak? Gitu. Jadi maksud gua kenapa gua lebih memilih warkop, gua lebih prepare-nya ke situ. Oke, jadi kalau 500 juta dapat 10 warkop. Ya kurang lebih lah ya. Dapat 10 warkop, terus modal satu warkopnya 50 juta, cari tempatnya yang 15 jutaan, terus yang bisa beli alat mesin yang kecil, jadi 20 masih ada 30 juta lagi. Balik modal nggak? Insya Allah balik. Karena subsidi silang ya. Yang rame. Nah, iya. Ya kalau syukur-syukur yang rame semua, jadi enggak, konsepnya enggak kita 500 juta langsung buka udah 10 enggak Tapi ya. pengetahuan lu dengan modal yang kayak gitu, mungkin kan pernah ketemu warkop yang modal segitu juga ya. Itu seharinya berapa ada omsetnya? Sehari. Tergantung tempat. Sehari itu yang gua tahu ya. 500 sampai 1 juta ada. 2 juta juga ada. 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 Nah, Yang kan- juga kampus. Nah, iya, tergantung lah ya. Nah kalau aku milihnya yang warkop mau dari tadi dijabarin banget. Warkop dekat kampus lagi. Iya. Kalau dia modalnya 40 juta sehari bisa 3-4 juta. Jadi lu masih ngebela. Enggak, masih lah harus Oh ke coffee iya, shop. lu harus ngebela. Karena kan lu ada subsidi silang kan? Karena posisi dia ngebela gua nih. Nggak apa-apa. Ini nih, ya kan? Gak ada masalah. Iya, nggak apa-apa kan? Karena gini, warkop tuh gak selamanya, buat gua ya, warkop gak selamanya bagus juga. Gak bisa dia konsisten juga di 1 juta dapat 500.000 sehari. Ya gua lihat ada beberapa warkop yang memang sepi, dia harus tutup juga karena banyak yang ngutangin. Sementara kan coffee shop jarang. Karena berat. Ngutangin juga. Bisa pakai Shopee Pay. Enggak, jadi gini sih. Nggak ngutang ke coffee shopnya ya. Jadi ini sih sebenarnya harusnya di blur ya. Bukan orang pelanggan yang ngutang, Apa? tapi di balik itu ada yang ngutang. Beda ya. Gitu sih sebenarnya. Sehari berapa target berarti? 500 sampai 1 juta? Ya paling kecil 500. Paling kecil 500, kita ngambil 500. 500. 500 kali 10 outlet ya. 10 outlet. Paling 5 kecil. juta ya sehari ya. Waduh gede juga lagi. Kalau kayak gitu, tapi kan pengeluaran juga gede dong. Iya dong. Satu warkop tuh butuh berapa orang yang jaga? Iya, satu aja cukup masih. Mana cukup? Enggak, Warkop 24 enggak, sebenarnya jam. gini aja. Dua. 2 udah maksimal ya. Kan warkop 24 jam rata-rata. Ya. Tergantung gua dong. Oh iya. Warkop rata-rata malam. Gua buka aja sore. Iya, benar-benar. 2 orang satu shift. Iya nggak? Oke. Karena jarang ada orang siang-siang Ini warkop. warkop yang mana sih? Yang ada Indomie rebus kan? Iya, jadi gini. Tergantung. Gua nggak bisa bilang 2 shift 24 jam. Jadi tergantung lokasi. Oke. Kalau lokasinya memadai untuk 24 jam, banyak kos-kosan boleh lah. Gitu. Oke, berarti maksimal per warkop itu 2 orang. 2 orang. Kita Maksimal. pakai gaji UMR atau di bawah UMR? Anggapnya. UMR dong. Oh, tergantung lokasi. Tergantung lokasi. Iya. Tapi kalau bisa sih memanusiakan manusia lah. Ya, sesuai lah ya. Sesuai. Anggaplah di angka 3 juta dah. Atau Iya, UMR 5 juta. iya, kita main- Kalau di UMR 5 juta lu warkop sanggup nggak sih? Berapa? 5 juta UMR? Ya, sekarang tanya balik aja. Iya, Lu berdua 10 juta. enggak, kalau gue gini. Kalau gue, lu mau gaji 5 juta, lu bisa ngasilin 1 juta sehari nggak? Kalau gue gitu. Target. Target. Jadi Oke. setiap ada usaha pasti ada hasil. Itu dong. Jangan Jadi anggapannya buat operasional sebulan tadi kan 500, berarti 5 juta sehari untuk 10 outlet ya. Berarti kalau satu bulan kali 30 hari itu 150 juta omsetnya. Satu warkop 2 orang, ada 10 warkop berarti 20 orang. Sebulan tadi 150 juta untuk 20 orang itu kalau satu orang misalkan UMR berarti 100 juta. 100 juta pengeluaran buat gaji. 150 kurang 100 ada 50 juta. Bukan belum sama bahan baku ya itu belinya. Jadi emang nggak bisa kalau UMR. Ya sebenarnya sih kalau bahan baku buat warkop nggak terlalu tinggi sih kalau Tinggi 50% bukannya bahan baku sama harga jual. Iya. Dia HPP-nya bukannya 50% biasanya. Kalau rice kan naik.
kita kan mie ayam. jadi kita manfaatin yang kita punya lah. Kita ada lahan sedikit punya ayam, ceweknya lebih banyak, cowoknya cuma satu, gitu aja. Iya nggak sih? Ya meminimalisir cost kalau bisa. Cuman kan kotorannya bau juga ya. Jadi 50 jutanya dipisahin ke peternakan ayam. Iya, ini kan rene gitu kan. Aduh. Kalau gua ya coffee shop misalnya 500 juta. Beda sih masalahnya kalau bikin warkop sama coffee shop ya. Kalau yang gambaran lu kan bikin 50 juta, perhitungannya itu perhitungan kayak warung kelontong ya. Iya. Jadi jatuhnya ya. Kalau gua bikin coffee shop nggak bisa bikin kayak perhitungan kayak gitu. Itu bedanya ya. Karena 500 juta dilimpahin ke satu outlet itu udah harus persiapannya mateng, termasuk di sisi pegawainya semua, manajemennya harus ada, marketing sendiri, apalah di manajerial areanya. Ntar satu shift 2 orang 3 orang, total udah bisa 10 orang pegawainya. Terus juga harus ada Met, kalau kita mau kalau warkop Nggak perlu, orang lewat aja. Iya. Tapi kalau bisa duit 20.000 nggak jadi. ya sosmed dulu. Bukannya. Tapi kalau misalkan lu harus jual 4, gue tuh jual 1 udah keuntungannya lebih lu. Tapi kan Jarang. Mana ada kalanya lagi ya. Yang 500 juta nggak bisa yang bikin yang ada band-bandan. ya kan ada kalanya. Jadi gimana tuh? Nah dulu. Bikin yang konsep yang 500 juta. Mbak Jawa aja Mbak Jawa. Nggak mungkin 500 dia lebih lah. Dari tempatnya aja nggak mungkin yang 50 juta setahun. Ini 500 juga kalau dihitung bebanin ke 1 tahun nggak mungkin balik modal langsung. Ya kalau 500 juta balik modal setahun kan berarti sebulannya harus omset berapa untuk BEP dalam 1 tahun? Berapa tuh? Ya segitu. 5 juta bos. 500 juta berarti 50 juta, 45 jutaan. Ya anggap 50 juta. Itu pun omset ya, omset ke BEP bukan keuntungan. Tahun depannya harus sewa lagi. Udah warkop aja ya. Warkop aja lah. Iya udah. Lo masih memilih? Enggak, tetap gue lagi memperhitungkannya gue harus sewa yang berapa, kemudian bikin konsep coffee shopnya seperti apa, yang bikin rame, terus targetnya berarti sehari itu minimal 2 sampai 3 juta. Sebenarnya Itu udah oke. Kalau gue. Hah? Kalau gue 2 sampai 3 juta sehari. gua 3 juta sehari. Tapi dapetnya cuma 1 dia kan. Dapetnya cuma 1. doang. 1. Lagi Ya, 10 tapi ya. bedanya itu kan Kita ke situ ada. Kita ke sini ada. itu kan harian, apa yang weekday-nya, Iya. weekend-nya itu Ini hitungannya 1 banding 10 nih masalahnya. Dan kalau udah bagus pasti Iya nggak? bisa 5 sampai 10 juta. Ibaratnya sehari. gajah sama semut. Gajah aja kalah sama semut. Karena ibaratnya gue semut nih, lu gajah. Gue mah pelan juga pasti gitu kan. Gue gigit lo, gitu rasanya. 500 juta yang nanggung sih, tapi itu bisa gua. Kalau buat gua bisa. Karena 500 juta semuanya serba satu. satu coffee shop itu Karyawan 1, kasir 1. bisa kok. Bisa Mesin lebih kopi, dari iya, itu. Mas Atu. Bahkan bisa sampai sebulan omset gua bisa lebih dari 100 juta. Sebulan. Nah, Itu jual apaan lah? di kopi lah, di coffee shop lah. Jangan-jangan jual beli mobil. Wih. Dalamnya, iya kan? Lah, kan coffee shopnya bisa jadi kayak gini, kayak Danya juga. Gue jualan dimsum frozen food juga bisa. Ada yang ngelarang, di dalamnya ada Yang toko vape bisa. Iya enggak masalah. Itu sih udah hard. Kalau gua kan punya 10 ya tinggal ngeliat aja. Gantian sekarang lu pro-nya coffee shop keluar lu, ayo. Kalau gua coffee shop nggak usah yang gede-gede. Cukup tempatnya seperti warkop tapi Warkop lagi. iya maksudnya ya apa ya? Kalau gua sih intinya meminimalisir
Oke deh, budget sih. gini deh, kita bahas satu-satu deh. Kita pro sama kontra sama keduanya. Kita ngomongin kelebihannya Warkop. Warkop kelebihannya kan tadi udah bilang kuantitas. Dengan modal yang sama, si Warkop bisa dapat 10. Sedangkan coffee shop mungkin cuma 1 atau 2 gitu kan. Karena beli-beli banyak banget ya, si peralatan yang lain. Nah, buat lo kecenderungan untuk lebih mendapatkan keuntungan yang lebih besar tuh di coffee shop atau di warkop? Warkop. Warkop kalau kesini warkop. Dari yang kita tanya-tanya aja kan. Jadi untuk pendekatan kita ke customer juga lebih mudah. Gak usah dideketin ya. Iya. Dan Warkop kok masih dideketin udah banyak. iya. Jadi kita nggak usah nunggu begini kan. Gak usah main sosmed juga ya. Nggak usah. Apalagi lu main sosmed kan. Wah, Jadi warkop ada warkop keren. dekat rumah gua. Sehari tuh 4 juta. Tuh. Sehari kan. Iya. Dia bayar sewa tahunannya 25 juta. Untung kan? Dia di situ udah dari tahun 2008. 2008. Udah 15 tahun dia di situ. Dan pernah menyentuh angka 7 juta sehari. Berarti legend lah ya. Legend. Hitungannya legend lah ya. Tapi warkopnya nggak gede, kecil. Itu yang crowd banget ya, sampai jalanan dipakai Sama kayak yang di Taman Anggrek kan ada tuh ya. yang Taman Anggrek lebih gila lagi. Jadi sehari bisa 50 kardus Indomie. 50 kardus 50 kardus Indomie lebih. buat packing Indomie itu. Enggak, bukan. Habis 50 kardus. Satu kardus Indomie kan 40. 40 apa sih? 40 bungkus. 40 bungkus Indomie berarti kan 40 porsi Indomie kan. Ini dia 50 kali 40 berarti sehari 2000 Indomie keluar. Enggak. Berarti berapa gas tuh? Makasih ya. Berapa gas? Ya, Indomie masa iya masak pakai teko? Yang jaga gas kan? dia 24 jam, yang jaga satu shift 6 orang. Wih, gila. Nah, karena udah sesuai lah ya. UMR lagi gajinya. Iya, mantap banget. Itu kan jadi kalau memanusiakan manusia biasanya rezekinya ngalir. Nah, gue tahu cerita itu dari orang yang pernah kerja di situ. Terus gue tanya kenapa lu keluar? Capek ya? Kan UMR, terus dapat bonus juga. Dia bilang capek. Kalau gua pesan gua gini, secapek apapun kerja jangan pernah ngomong capek. Karena setiap kerjaan pasti capek. Iya, tapi kerja. Usaha sendiri aja punya pasti capek. Gitu. Jadi kalau gua ngindarin sama yang namanya bilang capek. Dia kan tahun lalu UMR-nya itu waktu itu masih sekitar 4 jutaan. Terus dia dapat, gue tanya lu sebulan dapat berapa? Gue dapat 7 juta, 8 juta. 8 juta. Jualan di Indomie Warkop sebulan 7 juta, 8 juta dia digaji. Itu udah minat. Hah? Minat. Ya sebenarnya bagus, tapi ada plus minus lah. Iya. Ya semuanya kan tergantung tempat juga lokasi. Ya kadang gini sih, orang cuma ngelihat pas ramenya. Dia nggak tahu usaha awalnya. Dan kalau proses dibilang coffee shop juga ada kawan yang bikin coffee shop, nggak tempatnya lokasinya juga di terpencil lah ya. Tapi sehari dia modal nggak terlalu besar, bahkan nggak nyampe 200 juta. Sehari bisa 3 juta. Jadi kan sosmed. Iya sosmed. Makanya kalau coffee shop itu kan lebih bisa di bisa di level up ke customer yang barunya lebih bagus dibandingin warkop. Warkop kan kita pengen level main sosial media, orang juga kesini ya begini aja warkop. Tapi kalau di coffee shop dari temanya, dari konsepnya, orang bisa diundang lebih besar lagi dan untuk kayak punya penghasilan yang jauh lebih tinggi ya tiba-tiba gede itu adanya di coffee shop. Kalau warkop kan susah untuk tiba-tiba besar ya. Kalau coffee shop bisa tiba-tiba sehari 20 juta itu mungkin banget. Tergantung. Masih di. Enggak. Ya, kalau kita ngomong lokasi yang cocok, warkop lokasinya bagus, coffee shop berada di lokasi yang bagus. Cuan yang mana? Dua-duanya bagus. Dia lebih cuan coffee shop. Coffee shop sih iya. Ya, karena lebih besar. Kalau kedua-duanya di lokasi yang tepat. Nah, kedua-duanya di lokasi yang tepat, coffee shop lebih cuan. Tapi menurut lo lokasi itu mempengaruhi nggak sih? Ya pengaruh banget. Pengaruh lah ya. Pengaruh banget. Pertama daya beli masyarakat sekitar. Lokasi. Tapi kan ada beberapa yang lokasinya di pinggir jalan raya. Mohon maaf ya bukannya. Sepi. Tapi ternyata tempat udah gede, terus sepi, terus ya yang gue masih tanda tanya tuh kenapa bisa setiap hari gitu. Kenapa bisa sepi? Kenapa bisa sepi setiap hari? Karena dia udah bagus banget tuh menurut kita nih gitu. Ya gini ya, kan semua orang punya selera dan semua orang ada musimnya juga. Semua orang datang ke satu tempat tuh karena musimnya. Misalkan saat ini nih, yang gue lihat dari gue muter-muter,
musimnya rooftop. Iya. Rooftop lagi musim. Nah, coffee shop sekarang rata-rata ada di rooftop. Banyak banget semua sekarang rooftop. Itu musimnya rooftop. Sebelumnya outdoor apa indoor? Outdoor rooftop atas. Oh iya. Paling atas. Oh iya. Tingkat atas. Sebelumnya lagi zamannya ada di modelan kayak gudang. Atas gitu. Enggak, yang modelan gudang kayak Bajawa gitu kan. Oh iya. Modelan kayak tempat gini gede, terus ada live musik. Sebelumnya lagi modelannya alam terbuka. Yang kayak Nako. Ya ada musimnya juga. Jadi ketika mereka datang terusnya pas dengan musimnya ya mereka datang. Terus lu bilang tadi kalau pinggir jalan sepi, ya kita lihat lagi di tempat itu punya konsep atau tidak. Gimana kalau dibilang coffee shop ya, coffee shop udah wajib yang namanya up to date. Dia harus update dengan keadaan saat ini. Misalkan update sekarang yang disuka adalah genre musik apa, ya dia bikin event atau apa, di dalamnya ada live musik gimana, ya semuanya tergantung sih. Jadi kalau sepi, tiap hari sepi, buat gua artinya itu tempat, itu kedai, itu coffee shop menarik, nggak melakukan promosi. Nah, kalau misalkan ada yang paling baru ya, yang gua lihat ada di luar negeri ya, ini aneh sih, ini unik banget. Luar negeri itu ada satu tempat usaha kafe, tapi sebenarnya kafenya nggak ada. Bisa? Iya, kafenya nggak ada. Cuma ini ada 10 orang nih teman-teman. Kita bikin satu tempat fiktif yuk. Kafe fiktif, kafenya nggak ada. Tapi lu punya teman berapa orang? Minta nilai di Google Review bintang 5 ya. 10 orang ini bintang 5. Kita ada 10 nih. Berarti ada 100 orang yang bintang 5 review itu tempat. Padahal tempatnya nggak ada. Jadi ada banyak banget kan yang bintang 5 review. Terus diiklanin di sosial media. Orang ngeliat, wih bintang 5, reviewnya bagus-bagus nih. Main ke sana. Pas lagi ke sana, tempatnya cuma bisa didatengin dengan reservasi. Oh iya. Jadi harus reservasi. Reservasi kan? Oh ya udah, akhirnya orang yang datang ke situ, waduh kita nggak bisa masuk lagi, harus reserve lah dia. Nunggu reserve ada 100 misalkan. 100 tamu, baru si kelompok pemuda ini, kelompok orang ini sewa satu tempat dari uang reserve bikin kafe. Yang ada pas lagi, yang dibikin cuma pas lagi reserve itu doang. Itu di luar. Di luar nurul. Di luar nalar, di luar negeri. Jadi banyak beberapa ide lah ya. Iya, ide. Tapi emang lagi beruntung aja. Berani. Model berani. Itu out of the box banget ya. Tapi ya sebenarnya itu langkah yang bisa dilakukan untuk memulai. Tapi juga itu langkah yang nggak bagus banget dilakukan karena sudah membohongi di awal. Buat gue sih udah menipu dari awal ya. Bener gak sih? Iya. Cuman kan apa ya? Balik lagi di awal. Iya. Nah, kalau yang buat kebaikan dia dong. Ya, kalau yang di kasus ini ternyata itu si orang-orang yang sudah datang ke kafe itu meninggalkan review jelek karena nggak siap. Kafe itu nggak siap untuk penyajian makanan ya, minumannya, jadi nggak sesuai sama review sebelumnya. Jadi kan penipuan ya. Tapi asik ya. Jadi kayak caranya adalah bikin sesuatu yang viral, happening, di review banyak orangnya bagus, itu bisa meningkatkan engagement, ketertarikan orang-orang untuk datang. Itu kan cuma sebentar doang. Itu dia, Viral kalau doang. kita bisa memviralkan dan habis itu kita bisa maintain, kita bisa ngejaga supaya orang tetap datang, kan itu bagus. Yes. Tapi banyak yang rame dan komen ini tetap rame, ada aja. Iya. Ada. Pernah lah gitu kan. Ya udah, jadinya intinya tuh antara coffee shop sama warkop banyak banget ini ya variabelnya ya untuk dipikirkan ya. Walaupun kalau kita lihat secara kasat mata, secara gimana itu warkop kayak lebih bagus potensinya. Tapi kalau buat gua ya, bikin 10 warkop manage-nya nggak mudah. Ya kan tadi kayak gue bilang ya, maksudnya nggak langsung 10 dong. Satu-satu, jadi jarak jangka waktu ya. Misalkan bulan 1 bikin 1 nih, nah dia udah jalan nih ke sistem, bikin lagi bulan 3 atau berapa gitu. Jadi gua pernah ada yang bilang orang Reddit Ferrari dari pecel ayam, percaya nggak? Bisa. Tapi dia punya 30 titik.
Kalau pecel ayam satu tempat 100.000, keuntungan bersih dia. Gua rasa kayaknya lebih untung pecel ayam. Nah, kita dibanding kan ngomongin warkop. coffee shop. Iya kan kita ngomongin kenapa bisa gitu kan. Karena kan kebutuhan pokok ya. Iya. Kalau pecel ayam ya, Ah. siapapun pasti Tapi bayar. kalau ngomongin warkop juga jadi kayak sekarang udah pokok loh. Iya, pokok. Orang Cuman makan kan Indomie, kan warkop ada bubur Iya. kacang hijau, Ya. ayam kadang-kadang. kadang-kadang ada pekis juga. Iya ada Kue pancong ada. pancong, Ada. roti bakar kayak gitu kan ada. Yang penting kuat mata aja. Ya itu sih kalau gua. Jadi Intinya satu ya, semuanya direncanakan dengan baik. dan konsisten sih nomor satu. Oke. Kadang kita lupa sama konsisten. Bener. Jadi kalau buat teman-teman yang nonton gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar, lebih baik bikin warkop atau bikin coffee shop. Warkop. Warkop. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Warkop. See you in the next video. Bye. Bye.